Minangkabau adalah masyarakat matrilineal dengan sistem sosial berbasis nagari. Dalam sistem ini, keputusan penting selalu diambil lewat musyawarah ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan bundo kanduang. Ketika Indonesia memasuki masa otonomi daerah, pasca 1999, sistem nagari dihidupkan kembali. Nah, disinilah adat mulai masuk panggung politik secara formal karena pemerintah nagari dan lembaga adat bertemu dalam ruang kekuasaan. Para ninik mamak yang dulu fokus pada urusan suku dan kaum, kini ikut berperan dalam struktur pemerintahan lokal, seringkali menjadi mediator politik antara warga dan calon kepala daerah. Dalam panggung Pilkada Sumatera Barat, kita sering melihat bagaimana politisi memanfaatkan nilai dan simbol adat untuk membangun kedekatan dengan rakyat. Misalnya, 1. Retorika, adat Basandi Syarak. Hampir semua calon kepala daerah di Sumatera Barat mengutip filosofi klasik. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Ungkapan ini dipakai untuk menunjukkan komitmen moral dan religius, walau seringkali lebih bersifat simbolik daripada kebijakan nyata. 2. Pemakaian gelar adat dan simbol budaya. Beberapa calon politikus lokal diberi gelar kehormatan adat oleh ninik mamak. Gelar seperti Datuk, Bagindo, atau Rajo menjadi branding kultural yang kuat, membangun kesan bahwa mereka anak nagari sejati. Contohnya, dalam berbagai kampanye, mereka muncul dengan pakaian adat lengkap, duduk bersila dalam musyawarah adat, atau berpidato dengan pantun dan pepatah Minang. Semua ini memperkuat legitimasi simbolik. 3. Musyawarah adat sebagai panggung politik. Banyak rapat adat atau pertemuan nagari yang pada dasarnya membahas urusan sosial, kini juga menjadi ajang silaturahmi politik. Politisi hadir, berbicara dengan bahasa adat, menyebut nama-nama ninik mamak, dan mengaitkan program politiknya dengan kembali ke nagari atau membangkitkan adat lamuk.